Pemirsa, mata publik kini tertuju pada KNKT yang tengah mengusut penyebab kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Tak hanya persoalan persinyalan, DPR juga menyoroti jeda waktu kritis tertempernya taksi listrik dengan peristiwa KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL yang merenggut nyawa 16 orang itu. Kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana. Sejumlah kemungkinan penyebab tragedi kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur mulai terkuak. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, tak mau persoalkan kecelakaan hanya fokus pada perlintasan sebidang, melainkan bagaimana rentetan peristiwa yang terjadi sebelum insiden. Lasarus menyoroti soal jeda waktu kritis yang dimiliki masinis kereta api Argo Bromo Anggrek dengan peristiwa tertempernya taksi listrik di perlintasan sebidang Jalan Ampera dekat Stasiun Bekasi Timur. Lasarus mengingatkan ancaman pidana atas kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Andai kata jeda waktu ini termanfaatkan dengan baik, itu juga peluang untuk kejadian itu tidak terjadi. Ya, perlintasan sebidang itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu naas saja itu taksi. Kebetulan kena dia yang mogok. Bisa jadi kena ini perlintasan sebidang tidak dikawal dengan baik, dan saya dapat informasi dari Korlantas di situ sering macet, ya bisa saja yang lain juga akan terjadi mogok gitu loh, karena perlintasannya tidak terawasi dengan baik. Maka saya bilang tadi itu carut marut. Kembali kepada soal jeda waktu, saya mendapatkan informasi berbeda-beda, Mbak. Pada saat kejadian, saya coba ngontak Dirjen Kereta Api. Menurut Dirjen Kereta Api 25 sampai 30 menit. Kemudian saya coba kontak juga ke KNKT dulu. Ini masih kontak personal lah. Menurut KNKT itu antara 3 sampai 4 menit jeda waktunya. Tapi saya juga dapat informasi dari kepolisian, tapi biarlah nanti, karena ini bagian kepolisian menyelidiki, yaitu bahkan antara 30 sampai 40 menit jeda waktunya. Kalau saja Mbak, sinyal itu berfungsi dengan baik, nggak perlu sampai puluhan menit. Ya, 120 km per jam, berarti dia hanya perlu waktu 4 menit saja, udah cukup untuk bisa ngerem itu kereta dan tidak akan tabrakan dengan kereta yang ditabrak bagian belakangnya oleh kereta Argo Bromo. Makanya titik fokus kita yang ingin kita lihat nanti adalah, kan ini harus di KUHP itu jelas Mbak, kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu adalah tindak pidana. Dan kita tidak boleh mempidana orang yang tidak salah. Sementara pakar kebijakan publik Agus Pambagio menyebut, sistem persinyalan bisa menjadi petunjuk penting mengungkap penyebab kecelakaan. Apa menyoroti pengakuan asisten masinis kereta api Argo Bromo Anggrek bahwa persinyalan error tiba-tiba berubah merah. Saat itu, kereta api jarak jauh itu melaju 110 km per jam mendekati Stasiun Bekasi Timur. Tadi nginfoin PK-nya, cuman saya belum copy informasinya sepenuhnya, udah keburu sinyalnya merah ini. Jadi merah mendadak gitu ya? Dibilang mendadak sih enggak, cuman harusnya itu kan nggak bisa merah, soalnya dari Bekasinya hijau. Iya, karena koneksi ya. Koneksi harusnya, kalau hijau sini maksimal kuning, nggak bisa merah. Pada saat itu karena blok itu ada yang terganggu di sana merah semua dan itu kelihatan. Hanya memang asisten masinis bilang hijau. Nah itu yang perlu dicari. Betul atau tidak? Kalau merah dia harus sudah berhenti jauh sebelum itu. Tidak perlu dihitung menitnya. Dia merah, dia lihat sinyal depan merah dia berhenti. Ya kan? Nah apakah sinyal itu memang benar merah? Bisa dicek di PPKA maupun di PPKP di mana di pusat pengendali. Itu jelas pasti ada. Nah, dibuktikan di situ artinya apakah betul hijau. Kalau itu merah, mengapa masinis menjalankan terus? Kan itu ada hal-hal yang perlu, karena yang di KRL yang depannya sudah berhenti karena merah. Di petak itu merah semua.
ya kan? Karena ada persoalan di depan. Nah, ini yang perlu dibuktikan. Yang jelas, Komisi 5 DPR RI akan memanggil semua pihak terkait, baik Kementerian Perhubungan dengan KAI, Korlantas, serta KNKT untuk mengurai penyebab tragedi transportasi publik tersebut. Lazarus mengingatkan untuk transparan dan tak main-main dalam memberikan laporan terkait kecelakaan yang merenggut 16 korban jiwa. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.